Edward sedang latihan tembak saat ada waktu luang untuk menghilangkan kerinduan pada Daisy. Namun saat berada di tengah-tengah sesi tembak datang seorang dengan memakai tank top sebahu dengan celana kargo dan langsung memakai kacamata pelindung berdiri di samping Kapten Edward. "Kap, bukankah kamu mahir? Mengapa masih berlatih?" tanya Jessica. Kapten Edward hanya mendengar tanpa menjawab pertanyaan Jessica seakan wanita itu tidak pernah ada di sampingnya. Ia bukan berlatih, namun sedang mengalihkan kerinduan pada pujaan hatinya dengan melakukan hobi yang ia suka. "Kap, kau mengabaikanku lagi? Apa aku tak pantas berada di sampingmu?" pekik Jessica kesal. "Ada apa denganmu? Apa kamu tidak bosan mengikutiku setiap kamu punya kesempatan?" tanya Kapten Edward sinis. "Kenapa? Kamu risih?" tanya Jessica. "Iya, aku sudah memiliki wanita," jawab Kapten Edward tanpa melihat ke arah Jessica saat mengucapkan hal itu yang membuat wajah Jessica memerah karena marah. "Lalu aku hanya pengagum rahasiamu." Jessica diam sejenak sebelum ikut pergi meninggalkan arena tembak. Jessica gadis cantik, bahkan kecantikannya setara dengan Daisy. Jessica juga punya pengaruh besar berkat kecerdasannya dan juga orang tua pemilik beberapa hotel bintang 5 di negaranya berasal. Jessica gadis baik, hanya saja yang terlihat oleh Kapten Edward hanya Daisy. Namun Kapten Edward tidak banyak mengetahui banyak hal tentang Daisy. Selain tujuannya adalah dia ingin mengetahui banyak hal tersebut dari mulut Daisy sendiri, yang akan menceritakan saat mereka bersama. Jessica hari ini libur dari tugasnya. Dia memilih pergi ke bar di kota daripada di barak. Saat memikirkan Kapten Edward hanya patah hati kesekian kali. Sambil menyetir, Jessica menyetel lagu sedih sepanjang perjalanannya sambil bergumam banyak hal. "Edward, jika aku bisa, aku tidak akan pernah menaruh hati dan jiwaku padamu. Semakin aku mencoba untuk membencimu, semakin aku jatuh cinta padamu. Semakin aku mencoba melupakan rasa di hatiku, semakin besar pula rasaku ingin bersamamu," gumam Jessica, lirih sambil terisak pilu. Sesampainya Jessica di bar, ia langsung memesan bir dalam gelas panjang dan langsung meminumnya sampai tandas. Tak lama berselang, ia telah menghabiskan 10 gelas bir yang membuat ia begitu mabuk dan benar-benar tidak bisa kembali ke barak sambil menyetir. Ada panggilan masuk ke ponsel Jessica yang tidak terjawab oleh Jessica karena ia sudah tertidur di bar. Berulang kali ponselnya berdering, akhirnya dijawab oleh pelayan bar. "Jess, di mana? Sebentar lagi apel malam, kamu harus kembali sekarang," pekik Lucy sahabat Daisy dan Jessica. "Maaf Nona, pemilik ponsel ini sedang berada di bar yang biasa ia kunjungi, namun ia tertidur di sini. Kurasa dia tidak bisa kembali dengan menyetir," jawab pelayan bar. "Terima kasih, aku akan menjemputnya. Tolong jaga dia untukku," jawab Lucy bergegas meraih kunci mobil. Di lapangan, prajurit sudah berbaris pertanda apel akan segera dimulai. Lucy panik, ia bingung harus dengan cara apa ia meminta izin pada kapten agar ia dan Jessica tidak melakukan pelanggaran selama bertugas. Saat ia bingung antara ingin ikut berbaris apa pergi menjemput Jessica, ia dihampiri oleh Edward yang akan memulai apel malam. "Lucy, apa yang kamu lakukan di tengah jalan dan mengganggu orang lain melintas?" tanya Kapten Edward dingin. Aku akan berbaris Kap," sambil memberi hormat pada kaptennya. "Kap," panggil Lucy lagi. Ia ingin jujur pada kaptennya. Ia takut hal lain yang akan terjadi jika ia tidak membawa pulang Jessica saat ini. "Apalagi? Kamu tidak bergegas ikut apel malam?" tanya Edward dengan nada sedikit tinggi. "Aku akan mencoba meminta ia yang menjemputnya. Mungkin saja ia mau, mengingat ini kesempatan bagus untuk Jessica meraih hati Edward. Karena dalam sadar pun Jessica tidak bisa meraih hati Edward. Mungkin dalam keadaan mabuk Jessica bisa mengungkapkan isi hatinya lebih banyak," gumam Lucy dalam hatinya. "Kap, sebenarnya Jessica tidak ada dalam formasi. Dia mabuk di bar yang ada di kota. Aku hendak menjemputnya. Hanya saja aku tidak punya keberanian untuk kembali, mengingat jalan yang begitu sepi dan kami berdua perempuan di jalan yang gelap," ucap Lucy sedikit pelan. Berani sekali ia mabuk di saat seperti ini.
Apa dia tidak takut dengan hukuman yang akan aku berikan? Tanya Kapten Edward pada Lucy. Lucy semakin takut dengan tatapan mengintimidasi dari Kapten Edward sambil menggigit kuku-kukunya. Aku tidak tahu, Kap. Bolehkah aku kembali ke formasiku dan percayakan Jessica padamu? Tanya Lucy memohon. Baik, aku akan meminta Lukas untuk menjemputnya, jawab Kapten Edward acuh. Aduh, kenapa harus Lukas? Lukas kekasihku, mana mungkin aku membiarkan Lukas menjemput wanita mabuk berdua dalam mobil, meskipun aku mempercayainya. Namun kesempatan untuk berbuat yang tidak sangat besar, gumam Lucy dalam hatinya. Kap, Lukas sedang bertugas di Camp 01, dia tidak bisa dihubungi, bohong Lucy. Apa tidak sebaiknya Kapten saja yang menjemputnya? Daripada semua orang tahu kesalahan Jessica yang mabuk, ia bisa diskors dalam karirnya, ucap Lucy lagi. Pikirmu jika aku yang menjemputnya ia akan dibebaskan dari hukuman? Jawab Kapten Edward emosi. Aku mohon, Kap, jika Kapten yang memberikannya hukuman, mungkin ia akan menikmati hukumannya dengan senang hati, alih-alih memilih mati gantung diri. Aku pamit, Kap, sudah saatnya Apple, ucap Lucy melangkah pergi. Apple tetap berlanjut dan Jessica masih di bar menunggu dijemput Lucy. Kapten Edward memilih memimpin Apple daripada harus menjemput Jessica yang haus akan perhatian darinya. Selesai Apple, Lucy kembali ke barak. Di perjalanan kembali ia tak melihat mobil Kapten. Ia berpikir mungkin rencananya berhasil. Aku harus minta traktiran besok dari Jessica, karena akulah ia bisa pulang dan berdua dalam mobil dengan pujaan hatinya. Gumam Lucy dengan senyuman mengembang di wajahnya. Kapten Edward kembali ke kamarnya. Ia masih enggan menjemput Jessica. Ia akan membiarkan Jessica di bar dan akan kembali ke barak saat ia sadar esok hari. Namun pikiran dan hatinya berbeda. Ia tidak ingin memberikan kesempatan secuil apapun untuk Jessica mendekatinya. Namun sebagai seorang kapten dan juga seorang laki-laki, ia tak mungkin bisa mengabaikan hal buruk yang akan terjadi pada bawahannya dan juga seorang perempuan. Kapten Edward akhirnya memilih pergi menjemput Jessica dan mengemudikan mobilnya menuju bar di tengah kota. Sesampainya Kapten Edward di bar, ia melihat Jessica tertidur dengan pakaian yang Jessica gunakan ketika dia mengikuti Kapten Edward ke arena tembak tadi sore. Kapten Edward melihat sangat ramai laki-laki di bar yang menatap Jessica haus akan gairah yang terpendam. Jika ia terlambat sedikit saja, mungkin Jessica sudah dibawa pergi oleh laki-laki hidung belang dan tak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada Jessica. Kapten Edward sedikit bersyukur ia sampai tepat waktu. Kapten Edward menghampiri Jessica yang mabuk dan mencoba membangunkannya dengan tujuan Jessica bisa berdiri dan berjalan dengan sendirinya dan masuk ke mobil. Namun takdir berkata lain. Jessica sudah cukup teler dengan 10 gelas besar bir yang sudah Jessica teguk dalam waktu singkat. Mau tidak mau Kapten Edward harus menggendong Jessica dengan gaya pengantin menuju mobilnya. Kapten Edward sengaja meninggalkan mobil Jessica di bar agar besok Jessica bisa mengambilnya sendiri. Dalam mobil Jessica mengigau menyebutkan nama Kapten Edward dan banyak hal lainnya. Edward, sang kaptenku, kamukah itu yang menjemputku? Kamu mau meluangkan waktumu untuk menjemputku? Gumam Jessica mabuk namun ia masih sedikit sadar. Aku melakukannya hanya karena peduli sesama manusia, tidak lebih, jawab Kapten Edward dingin dengan mata masih menatap lurus ke depan sambil menyetir. Tak apa. Aku justru senang kamu masih menganggapku manusia, bukan hantu yang terus menghantui hidup damaimu, jawab Jessica tertawa kecil. Kapten Edward diam tak mau berdebat dengan Jessica. Kapten Edward sudah cukup lelah dengan aktivitasnya seharian dan sekarang harus berinteraksi lagi dengan gadis mabuk. Edward, aku tidak bisa melepaskanmu dalam hati dan pikiranku, bahkan jika aku mati sekarang, aku akan jadi hantu perawan yang akan menghantuimu sepanjang hidupmu sampai kamu juga jadi hantu sepertiku, oceh Jessica lagi. Akan lebih baik kamu bersama orang yang mencintamu, Jess. Aku tak cukup baik untukmu, jawab Kapten Edward. Lebih baik apa? Lebih baik memperbaiki 1000 kali bersamamu, daripada harus memulai hal yang baru dengan orang baru lagi. Air laut memang ada pasang surut, Edward. Tapi air laut tidak pernah berubah rasa,
Jawab Jessica terisak seakan ia sudah sadar dari mabuknya ketika mendapati perkataan Edward begitu menusuk hatinya. Kamu akan lelah memperbaiki, karena akan jauh lebih sakit di saat cinta harus berjuang sendirian. Jangan sakiti dirimu dengan persoalan cinta. Kamu berhak bahagia bersama orang yang kamu cintai. Dan mencintaimu, jawab Kapten Edward seolah ia sedang mengatakan untuk dirinya sendiri ketika dia mencintai Daisy dalam diam.